Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Darman Hafiz dan pada hari ini saya akan menjelaskan program dan konsep untuk merancang dua, yaitu rumah tinggal dua lantai. Mulai dari lanjutin dari analisis site-nya. Untuk bangunan ini sudah memiliki beberapa ruangan di lantai satu, yaitu ruang makan, dapur, inner court, lalu ruang keluarga, dan di lantai dua ada kamar tidur utama, kamar tidur kecil, sama ruang kerja. Indonesia tersendiri sebagai negara tropis yang memiliki dua jenis angin yang berbeda, yaitu terjadi pada bulan November hingga April, dan musim timur pada Mei hingga Oktober. Di bawah adalah objek perancangan dengan angin. Bisa lihat di petanya arah angin untuk musim barat dan musim timur. Dari arah angin di atas terlihat dari bangunan ini tidak bermengaruhi, hanya saja untuk jendela dalam rumah ini pengaruh terhadap angin masuk seperti angin muson timur. Lalu ada arah matahari. Bagian sisi depan rumah ini menghadap ke timur agar mendapatkan pencahayaan pada sore hari untuk cahaya alami. Lalu untuk pagi hari menghadap ke barat agar di bagian halaman rumah mendapatkan cahaya sehat dari matahari pagi. Untuk rumah ini mendapatkan cahaya alami pada sore hari yang menyinari tempat tidur utama. Lalu ada analisis vegetasi. Dalam proyek kali ini untuk adanya tumbuhan atau pohonan cukup banyak di rumah batu nunggal. Dan untuk desain rumah ini hanya perlu ditambahkan yang mungkin kurang penggunaan tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida. Untuk merancang dua, saya ditugaskan untuk mewawancara sekeluarga yang beranggota 4 orang, mulai dari bapaknya yang berumur 50 tahun, yang kerja sebagai karyawan swasta dan punya bisnis sampingan, yaitu pengusaha hairstyling wig. Lalu ada ibunya yang berumur 49 tahun, menjadi ibu rumah tangga. Lalu anak pertamanya yang berumur 22 tahun, kuliah di Unpas dan punya bisnis sampingan di TikTok, IG, dan beberapa sosial media untuk jadi reseller baju. Lalu anak yang terakhir berumur 15 tahun dan masih pelajar SMP kelas 3. Berikutnya adalah beberapa hasil wawancara dari setiap anggota keluarganya. Di sini adalah tabel kegiatan pada hari weekday untuk bapaknya, mulai dari 4:30 subuh sampai jam 10 malam. Dan ini adalah kegiatan pada hari weekend untuk bapaknya. Dan di sini yang agak beda adalah dia mengerjakan
usaha sampingannya yang hairstyling wig. Untuk ini adalah table kegiatan weekday untuk ibunya. Di sini adalah table kegiatan pada hari weekend untuk anak keduanya. Lalu hari weekday-nya untuk anak pertamanya. Dan di hari weekday dia sering live di TikTok untuk jualan baju. Di sini adalah kegiatan untuk hari weekend buat anak pertamanya. Lalu kegiatan pada hari weekday buat anak kedua. Sama yang terakhir kegiatan weekend untuk hari kedua, untuk anak kedua. Ini adalah matrix diagram untuk lantai 1 dan lantai 2. Kebanyakan banyak yang jauh dari antar ruang. Untuk slide ini adalah zoning pada lantai 1. Bisa lihat dari warna hijau itu ruang publik. Lalu yang merah adalah sirkulasinya, dan yang berwarna biru muda adalah ruang semi privat, dan yang abu adalah ruang service. Maju ke lantai 2, yang berwarna oranye adalah ruang private, sama yang abu ruang service juga. Untuk slide ini merupakan blocking pada lantai 1. Udah disesuaikan dengan permintaan keluarganya dan kebutuhan mereka juga. Mulai dari living room, dining room yang open space, lalu ada kitchen, WC, dan laundry. Dan untuk lantai 2-nya memiliki main bedroom untuk orang tuanya, office space, office room untuk bapaknya. Lalu ada kamar tidur untuk anak kedua, dan kamar tidur anak pertama di samping kanan dengan computer space untuk live TikTok. Lalu di bawah adalah kamar mandi. Dan berikutnya sirkulasi pada lantai 1. Ketika masuk bangunan bisa langsung ke kiri itu terhadap living room, dan seterusnya dining room, kitchen, dan di samping kanan adalah WC dan laundry. Lalu jika dari awal ke kanan itu tangga untuk lantai 2-nya. Dari tangga menuju lantai 2, jika ke kanan terhadap langsung ke WC, kamar tidur, dan workspace untuk anak pertamanya. Lalu di seberangnya, di sampingnya adalah bedroom untuk anak kedua.
Lalu kita ke kiri melewati void. Di sebelah kanan adalah tempat office untuk bapaknya untuk mengerjakan hairstyling wig. Lalu di depan samping kiri adalah main bedroom untuk orang tuanya. Berikut adalah diagram untuk lantai 1 dan yang di sebelah kiri dan lantai 2 untuk yang di sebelah kanan. Untuk ini saya menjelaskan mind map untuk merancang ini, mulai dari identifikasi penghuni yang sering beraktivitas di luar seperti exercise, olahraga, lari, futsal, les renang dan sepedahan. Lalu orang tuanya yang sangat bekerja keras, yang sering mengutamakan quality time, dan dalam lingkungan rumah mereka meminta lingkungan yang bersih, organized. Lalu semua anggota itu bersifat yang extrovert. Dalam permasalahan ini, storage space yang sangat minim. Ketika anak kedua pulang dari sekolah atau kegiatan lainnya, dia terkadang tidak menyimpan barang di tempat semulanya. Terus karena profesi dari orang tuanya, mereka sering menerima klien di rumah, dan teman anaknya suka berkunjung ke rumah. Untuk anak pertama yang sering live stream di social media untuk jual baju vintage, mungkin harus mensediakan tempat khusus atau khusus untuk dia lebih nyaman untuk live streaming dan tidak mengganggu anggota yang lainnya. Untuk permasalahan lain adalah small space, berantakan, banyak barang, ruang yang kurang private, dan sering ada tamu juga. Lalu ini adalah tema dan penggayaan yang diambil untuk merancang dua ini, mulai dari tema embrace imperfection, pada intinya menerima ketidaksempurnaan dalam desain yang mengalihkan fokus dari kesempurnaan kepada karakter, sejarah, dan keunikan. Ini adalah perayaan terhadap kausan alami hidup, di mana setiap goresan atau penyok menceritakan sebuah kisah. Lalu untuk penggayaan, vintage industrial adalah gaya desain yang menggabungkan elemen-elemen industrial kasar dengan sentuhan vintage yang klasik dan penuh karakter. Gaya ini menciptakan atmosfer yang kasar, berani, dan penuh sejarah, sambil tetap menonjolkan kenyamanan dan keindahan pada fungsionalnya. Lalu di sini adalah konsep color. Konsep warna yang digunakan dalam desain ini cenderung terinspirasi oleh bahan-bahan alami dan elemen-elemen yang cerminkan kuasaan waktu. Berikut adalah beberapa warna yang sering digunakan dalam konsep vintage industrial, mulai dari abu, hitam, abu muda, beige, cream, sama blue gray, cool gray. Lalu ada accent colors yang membantu menonjolkan elemen tertentu dalam ruang tanpa mengganggu atmosfer keseluruhan yang sering kali lebih gelap dan natural.
Berikut adalah beberapa pilihan accent color yang sangat cocok untuk penggaya vintage industrial, mulai dari Tosca hijau, biru tua, maroon, sama olive yellow. Untuk ini adalah flooring concept. Kita mengambilkan beberapa warna untuk menjadikan lantai dasarnya dari abu terang, abu gelap, sama coklat dan beige. Untuk yang gray shades kita bisa menggunakan gray concrete dengan lapisan finishing epoxy. Lalu untuk yang coklat, kita bisa menggunakan parket dengan warna coklat di bagian kitchen dan outdoor. Selain parket, kita bisa menggunakan vinyl. Untuk di sini, saya akan menjelaskan wall color concept mulai dari beige, putih, abu, dan maroon. Kita bisa mengambilkan white brick wall untuk bagian kamar mandinya. Lalu untuk ruangan di dalam bangunan ini catnya bisa di warna abu atau enggak kita bisa menggunakan exposed concrete untuk menunjukkan raw 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 dan rustic style dari industrial. Dan untuk merah kita bisa menggunakan red exposed brick. Dan di sini adalah ceiling concept untuk industrial vintage industrial. Kita bisa menggunakan beton untuk salah satu bagian di lantai satu tanpa melihatkan plafon, jadi langsung ke betonnya untuk menambahkan kesan industrial. Lalu untuk lantai duanya kita menggunakan kayu sebagai penutup atap, lalu pakai baja untuk rangka atap di lantai duanya. Terus untuk dapur kita menggunakan gypsum untuk plafon, tetapi kita menambahkan ceiling accent menggunakan kayu balok yang terletak berbaris atau seperti grid. Berikutnya adalah konsep image dalam vintage industrial yang bisa lihat yang dalam industrial itu menggunakan red brick wall yang exposed untuk menambahkan kesannya raw dan rustic. Lalu ada beberapa yang menggunakan kayu seperti oak atau cherry untuk lapisan lantainya atau dalam furniturnya juga. Dan kebanyakan menggunakan exposed concrete sebagai ceiling atau permukaan dindingnya. Sekian dari saya.
Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.